Ngomset 100 juta rupiah dari iklan Meta Ads. Jadi guys, kalau kalian lihat di belakang ini mungkin nanti editor aku tampilin. Jadi aku berhasil ngomset 100 juta rupiah gara-gara pakai Meta Ads. Di video kali ini aku pengen share adalah lebih kepada pengalaman aku, yang dimana aku jualan produk digital yang pakai Meta Ads, dan alhamdulillah ya ini bisa ngomset sampai 100 jutaan. Yang dimana mungkin kalian yang punya bisnis sejenis, yaitu bermain di dunia edukasi, kalian jualan ebook, kalian jualan kelas online atau apapun itu, ya kalian bisa cobain strategi aku dalam ngejual produk digital pakai Meta Ads. Oke, yang pertama-tama yang perlu kalian lakuin adalah untuk bisa dapetin omset 100 juta, yang perlu kalian pahamin adalah kalian mesti punya produknya dulu, ya itu wajib. Jadi kalau sekarang kan kita lihat banyak orang yang ngajarin tentang produk digital. Kalau saran aku itu lebih oke sebenarnya kalau kita bisa buat sendiri gitu ya. Tapi kalau kalian nggak punya ya nggak apa-apa, pakai produk orang, kalian jualin, kalian jadi afiliator, itu it's okay. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian udah paham bagaimana caranya punya produk digitalnya, lalu yang kedua yang perlu kalian siapin adalah konten iklannya, ya. Jadi setelah yang kedua itu adalah konten iklan, karena pengalaman aku bermain produk digital ya, itu kita mesti membuat beberapa konten iklan yang berbeda, ya. Enaknya kalau kalian biasa konten, maka kalian tinggal bikin konten kayak aku gini, taruh kamera, ngomong, selesai, kasih editor, jadi. Cuma kalau kalian belum punya editor, ngedit sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu yang kedua ya. Dan konten iklan ini lumayan luas ya, karena bisa jadi kalau kita bermain di produk digital itu konten iklannya mesti dibikin macam-macam ya. Jadi kita bisa ngomong, kalian bisa nonton video aku yang judulnya angle iklan, itu aku ngebahas lebih detail mengenai dunia konten iklan ya. Jadi bukan sekedar gambar ataupun video, tapi lebih daripada itu, lebih dalam lagi. Konten iklan ini juga yang ngebuat aku jadi bisa punya omset 100 juta dari Meta Ads, tentunya full 100% dari Meta Ads gitu ya. Jadi tiap hari timku ngiklan ya untuk dapetin omset ini gitu ya. Nah itu tuh konten iklan. Jadi aku sering syuting, aku sering minta editorku coba bikin konten begini, coba bikin konten begini, tes, tembak. Nah akhirnya dari situ jadilah iklannya bagus, iklannya menarik, ngasilin profit, ngasilin omset gitu ya. Bahkan kalau ditanya ROAS-nya berapa kali lipat, aku bisa dapat ROAS sampai 10 kali, bahkan sampai 20 kali guys daripada Meta Ads ya. Karena aku punya strategi back-end-nya ya. Nanti mungkin kalau video ini rame ya, kalau kalian merasa wah saya butuh mas ilmu-ilmu tentang digital produk gitu ya, komen aja lah apapun sesuatu. Kalau komennya rame ya, komen aja digital produk atau saya butuh ilmu tentang digital produk, cara jualannya kawan-kawan. Kalau rame nanti aku bikin video seriesnya ya. Aku nanti akan bahas tentang funneling juga, apa yang aku pakai, sehingga nanti aku bisa tahu oh ternyata kalian suka tentang digital produk gitu ya. Nah, setelah dari situ ketika kita udah paham konten iklan, lanjut yang ketiga kita harus paham bagaimana cara bermain di strategi beriklannya gitu ya. Tentu sih sebelum kita ngomongin strategi beriklan, sebenarnya ada yang namanya landing page. Jadi kalau kita ngiklanin digital produk itu biasanya lebih oke pakai landing page ya guys. Jadi kita berarti harus punya ilmu. Yang keempat adalah bikin landing page ya. Jadi gimana urutan headline-nya, sub headline-nya ya, terus isinya, harganya berapa, kita mesti bisa bikin dari atas sampai bawah, yaitu membuat yang namanya landing page. Baru yang kelima, yang terakhir adalah strategi iklannya. Ya, ketika kita udah persiapin beberapa hal yang barusan, kita udah tahu kontennya, kita udah punya landing page ya, baru yang keempat adalah strategi iklannya. Karena ngiklanin digital produk kalau kita tidak punya strategi yang begitu bagus ya, nanti yang ada kita bakalan jadi boncos ya, bakalan jadi rugi. Karena di ilmu iklannya kita mesti paham bagaimana analisanya, bagaimana kita harus menggantinya. Apakah kita ganti landing page-nya? Apakah kita benerin kontennya? Apakah kita ganti harganya? Apa jangan-jangan kita ganti produknya? Jadi ketika kita nggak bisa membaca situasi daripada dashboard ini kayak gimana ngeresponnya, nanti yang ada bisa jadi rugi. Untuk pelajaran penting aku, ini untuk dapat aku 100 juta ini, pelajaran pentingnya adalah di konten salah satunya. Yang lumayan sangat penting adalah konten. Gitu ya, yang lumayan sangat penting adalah konten. Bagaimana kita membuat berbagai jenis konten yang menarik lalu kita iklanin. Mungkin itu aja sharing-sharing simpelnya tentang digital produk, yang dimana kalau kalian lagi main itu ya saran aku pelajarin hal-hal yang barusan aku sebutin ya, pelajarin iklannya, pelajarin bikin landing page-nya, pelajarin bikin konten iklannya, lalu pelajarin juga produk-produk apa yang bagus untuk diiklanin di Facebook Ads maupun di Instagram Ads. Oke? So itu aja
dulu video tentang digital product kali ini dan pengalaman aku dapat 100 juta lewat Meta Ads. Nanti kalau kalian tertarik dengan materi-materi seputar digital product, please comment, please like. Kalau emang rame, nanti aku bikin seriesnya lebih banyak, bikin videonya lebih banyak, sharing-sharing pengalaman aku di dunia digital product. Dan by the way, aku di dunia digital product, aku jualan kelas lah, aku jualan seminar, jualan workshop, ebook, buku. Aku punya buku yang terjual kayak 4.000 sampai 5.000 piece, yang dimana harga bukunya sampai 200.000, silakan dikaliin sendiri. Ya, jadi aku bisa sharing banyak hal, tapi aku mau ngeliat dulu kalau serame apa komentar di videonya, baru nanti aku bikin series. Itu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga video kali ini bermanfaat. Bye bye.